masuk seperti ini, masukkan tadi username-nya ataupun kode registrasi dari rumah sakit tersebut. Sign in. Nah, kita akan masuk ke dalam data dari rumah sakit tersebut ya. Seperti ini data-datanya, dan ini adalah hari kerja efektif selama 1 tahun yang kita jadikan sebagai default, yaitu 210 hari 75.600 menit jadinya. Jadi dengan perhitungan sehari jam kerja efektifnya adalah 6 jam gitu ya. Kita rata jadi 6 jam, di mana 1 jam itu dipotong ketika untuk lamanya tenaga dokter musik berjalan menuju tempat ataupun unit pemeliharaan. Kita ratakan, kita potong 1 jam, jadi 6 jam estimasinya dalam sehari waktu kerja efektif misalnya gitu ya. Dimana 1 jamnya lagi untuk isoma ya, ketika memang waktu kerja itu adalah 8 jam. Jadi kalau ketika sudah masuk seperti ini, kita tinggal klik lanjutkan perhitungan, maka akan muncul nih secara otomatis alat-alat kesehatan yang memerlukan pemeliharaan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Tentunya dengan jumlahnya berapa ini otomatis muncul, terus frekuensi pemeliharaan ini selama per tahun, waktu ataupun durasi pelaksanaan pemeliharaannya. Terus ketika memang ada alat-alat yang memang tidak dilakukan pemeliharaan ataupun di luar kewenangan dari tenaga elektromagnetis ataupun alat tersebut memang dilakukan kontrak servis, itu bisa alat tersebut bisa dihapus ya di dalam daftar alat yang memang memerlukan pemeliharaan seperti ini misalnya. Saya kasih saja contoh kalau memang ingin mau dihapus, klik hapus, oke gitu ya, seperti ini. Kita ingin lihat hasilnya, kalau sudah tidak ada perubahan, jadi ini default ini pun masih bisa dirubah oleh teman-teman rumah sakit, disesuaikan oleh teman-teman rumah sakit kalau memang mereka mempunyai data yang berbeda untuk pemeliharaannya, misalnya dari frekuensi ataupun lama pemeliharaan. Kalau sudah selesai, tinggal klik proses perhitungan, dia akan muncul. Ini dia jumlah tenaga elektromedis yang dibutuhkan untuk melakukan pemeliharaan preventif ya. Sekali lagi, hanya untuk pemeliharaan preventif. Jadi minimal 6 orang tenaga elektromedis yang dibutuhkan untuk melakukan pemeliharaan preventif untuk alat yang dimiliki oleh Rumah Sakit Harapan kita ini. Jadi kalau ingin mendapatkan ataupun mencetak hasilnya, itu bisa diklik print, itu bisa di print ataupun bisa save as PDF seperti ini. Jadi akan didapat data seperti ini. Nah, ini bisa dijadikan laporan untuk manajemen untuk kebutuhan tenaga pemeliharaan, hanya untuk tenaga pemeliharaan di luar tupoksi elektromedis yang lainnya seperti ini. Tinggal nanti bisa di save gitu ya untuk PDF-nya seperti itu. Tulis kebutuhan tenaga elektro. Nah, seperti itu. Jadi demikianlah cara untuk menggunakan aplikasi ini dengan cara pengambilan data secara import untuk beban kerjanya. Selanjutnya saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara untuk pemanfaatan aplikasi ini tanpa hak akses ataupun username ketika memang rumah sakit tersebut belum menginputkan data-data alat kesehatan ataupun sarana prasarana dan alat kesehatannya di dalam aplikasi Aspak. Kita klik home, balik contoh. Kalau kita masukkan penghitung manual, jadi ketika menghitung manual tidak perlu login lagi sebenarnya, jadi kita masukkan saja identitas dari rumah sakit tersebut, terus misalnya jam kerja efektif kalau ingin dirubah bisa juga, defaultnya adalah 7 sama 75.000, 75.000
600 menit. Terus ini wilayahnya di mana letak dari rumah sakit saudara, misalnya seperti ini, misalnya di Kota Bekasi, dengan perhitungan. Jadi kesulitan ketika memang kita mempergunakan secara manual, yaitu data-data alat kesehatan yang dimiliki, kita harus menginputnya dulu. Terus berapa jumlahnya, seperti itu ya. Jadi misalnya contoh seperti ini, misalnya tensimeter gitu ya, nanti akan muncul pilihannya, misalnya anaroid. Nah, jumlahnya kita harus hafal, dan ini yang menjadi kesulitan dari teman-teman di rumah sakit ketika ingin menghitung kebutuhan tenaga elektromedis, karena mereka kebanyakan juga tidak memiliki data inventaris yang baik dengan jumlah dan jenisnya, terus juga frekuensi jadwal pemeliharaannya, serta durasi lama pelaksanaan pemeliharaannya, seperti itu. Jadi ini diketikkan dulu, diinputkan dulu berapa jumlahnya, misalnya 20. Kalau sudah selesai, tambahkan alat lain, klik, masukkan lagi, misalnya tensimeter digital gitu ya, tadi anaroid, misalnya sini ada digital, ada 25, frekuensi masih tetap sama, sudah ditambahkan seperti ini. Jadi ini hal yang harus dilakukan pertama-tama oleh teman-teman rumah sakit ketika mempergunakan aplikasi ini tanpa memanfaatkan hak akses ataupun data yang ada di aplikasi Aspak, ataupun rumah sakit ini belum mempunyai ataupun terregistrasi di dalam aplikasi Aspak. Jadi di dalam aplikasi Aspak itu sudah mencapai 97% dari rumah sakit yang ada di Indonesia, yang sekitar 2.900-an. Kalau sudah selesai, misalnya contoh seperti ini, alat-alatnya di input gitu ya. Ini semua sudah selesai, alat-alatnya. Nanti bisa dilanjutkan dengan klik proses perhitungan. Nanti akan muncul jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh rumah sakit tersebut. Misalnya 1 orang untuk ketika beban kerja untuk yang dilakukan pemeliharaan preventif hanya sekitar segini, dengan 4 jenis alat dan dengan jumlah alatnya ini sekitar 110 alat, seperti itu. Jadi terus kalau ingin dicetak tinggal sama, tinggal klik print gitu ya. Nanti dipilih mau save as PDF ataupun di print seperti ini. Dan selanjutnya saya ingin mendemonstrasikan salah satu manfaat dari aplikasi ini. Jadi penulis ataupun administrator dapat memanfaatkan aplikasi ini, adalah salah satu manfaatnya adalah dapat memetakan kebutuhan tenaga elektromedis untuk pemeliharaan preventif di rumah sakit khususnya. Jadi ini ada fitur kebutuhan tenaga, jadi nanti akan bisa dipetakan seperti ini untuk kebutuhan tenaga elektromedis, khususnya untuk pelaksanaan pemeliharaan preventif minimal ya, minimal seperti ini data-datanya, 1 orang, 11 orang dan sebagainya. Ini bisa dilihat per provinsi datanya seperti ini. Jadi ketika pemerintah ingin menetapkan kuota untuk jumlah tenaga elektromedis yang dibutuhkan saat ini untuk rumah sakit, ini juga bisa dimanfaatkan melalui aplikasi beban kerja yang penulis buat seperti ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf penulis sadari bahwa masih banyak kekurangan untuk aplikasi yang penulis buat, mengingat batas ataupun keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki oleh penulis. Tapi dengan aplikasi ini diharapkan selanjutnya dapat dikembangkan lebih baik lagi, khususnya untuk nanti penambahan variabel-variabel yang menjadi tugas ataupun fungsi dari elektromedis selain pemeliharaan preventif. Dan juga nanti
diharapkan juga bisa ditetapkan sebagai standar untuk jadwal pemeliharaan, yaitu frekuensi melakukan pemeliharaan dalam setahun serta durasi pelaksanaan pemeliharaannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.